Renungan Harian Katolik, Selasa, 7 April 2026. Ibu, mengapa engkau menangis? Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 ayat 13. Saudara-saudara, kata orang menangis adalah tanda kelemahan. Namun sebenarnya, menangis dapat menjadi tanda pengolahan batin yang amat intensif, tanda keberanian dalam menghadapi dan mengolah masalah dengan mempertaruhkan segenap daya upaya manusia. Keberanian itulah yang ditampilkan Maria yang menangis di dekat kubur. Apa masalah yang dihadapi Maria? Maria menangis karena ia kehilangan Tuhannya. Baginya, Tuhan adalah segalanya. Karena itu kehilangan Tuhan berarti kehilangan segalanya. Namun, ia tetap tegak berdiri dan dengan berani menghadapi masalah itu, dan mengolahnya dengan kejujuran yang mempertaruhkan segenap kemanusiaannya. Ia tidak melarikan diri atau mencari solusi murahan, sebab ia tidak mau dikuasai rasa takut. Maria menangis sebab ia berani dan jujur. Maria hanya tahu bahwa Tuhan telah diambil dari kuburnya. Maria begitu sedih. Yesus yang begitu dicintai dan dikagumi itu wafat, dan sekarang jenazahnya diambil orang. Namun, ternyata Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya dan memanggil namanya, Maria. Dan saat itu, Maria mengenali Yesus, Sang Rabuni. Petrus dan Yohanes sendiri hanya melihat kubur yang sudah kosong, tinggal kain kafan dan kain peluh. Tentu saja Maria tidak ingin ditinggalkan oleh Yesus lagi. Ia ingin memegangnya. Yesus yang bangkit itu melarang Maria memegangnya. Sesudah kebangkitan, Yesus berelasi atas cara baru dengan murid-murid dan orang-orang yang dikasihinya. Keadaan baru, pengharapan baru, suasana baru dan penampilan baru. Yesus meminta agar Maria tidak menggantungkan diri terus-menerus pada dirinya. Maria masih mempunyai tugas lain, yakni pergi kepada saudara-saudara Yesus untuk mengatakan bahwa dia telah bangkit dan akan menjumpai para muridnya. Paskah membawa kita kepada keadaan hidup secara baru. Untuk itu, bukti konkret memang mutlak, relevan, dan signifikan. Secara fisik kita sama saja dengan sebelum Paskah. Tetapi Yesus yang bangkit itu menyuruh kita untuk kita memperbaharui diri dan menampilkan diri kita atas cara baru. Kalau dulu kita lebih cenderung dibantu, sesudah Paskah ini kita lebih ingin membantu. Kalau dahulu kita ingin diperhatikan, sesudah Paskah ini kita lebih ingin memberi perhatian. Perutusan yang sama juga berlaku bagi kita. Kita diminta untuk pergi dan menyerukan, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang beriman kadang-kadang mengalami kehilangan Tuhan di tengah perjalanan hidupnya. Dalam saat-saat semacam itu, iman kita sedang diuji dan dimatangkan. Orang mengalami pendewasaan iman ketika ia berani mengakui masalah yang dihadapi dan dengan jujur mengolahnya di hadapan Tuhan. Sebaliknya, orang mengalami kemunduran iman kalau ia tidak mau jujur mengakui masalah, lantas mencari solusi asal-asalan dan murahan, walaupun diselubungi istilah penghiburan rohani. Semoga kita mengenali dan menyadari kehadiran Tuhan di antara kita, yang setiap saat menyapa kita secara pribadi dengan menyebut nama kita masing-masing, agar kita kuat dan berani memberikan kesaksian iman hidup kita untuk terus dekat dengan Yesus dalam doa dan dalam tindakan-tindakan baik setiap hari. Apakah kita juga merasakan Yesus dekat dengan kita, mencintai dan menghargai kita sebagai manusia yang terus berjuang untuk mengikutinya dengan setia? Semoga bacaan hari ini meneguhkan usaha-usaha baik kita untuk terus dekat dengan Yesus dalam doa dan dalam tindakan-tindakan baik setiap hari. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengasihi dan menghargai usaha baik kami untuk bertobat dan mendekatkan diri padamu setiap hari. Biarlah kami terus bersatu denganmu Sang Pokok Anggur, agar kami berbuah kebaikan untuk semakin banyak orang yang dekat denganmu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.